Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Kembali lagi dengan aku tentunya di Secercah Kata. Terima kasih udah klik podcast ini dan semoga kamu nyaman mendengarkan sampai di akhir nanti. Nah, seperti biasanya aku pengen ngobrol nih sama kamu. Kali ini tentang merawat luka. Mungkin kamu yang sedang mendengarkan ini pernah punya luka atau mungkin sekarang sedang terluka dan luka itu belum bisa untuk dimaafkan mungkin. Luka itu masih sangat membekas mungkin. Atau ibaratnya luka itu masih sangat basah gitu ya. Baru aja terluka. Luka itu masih selalu terngiang-ngiang mungkin dalam pikiran kamu. Masih belum bisa untuk ikhlas. Belum bisa untuk dimaafkan. Dan banyak banget orang yang selalu menyarankan agar kita nih yang sedang punya luka untuk udah deh maafin aja, ikhlaskan. Dan memang menurut aku memaafkan dan mengikhlaskan adalah satu-satunya cara agar kita bisa kembali normal, agar kita bisa move on dari luka itu. Tapi memang memaafkan dan mengikhlaskan itu gak mudah gitu ya. Bahkan banyak juga orang yang nyarankan agar kita tuh udah deh lupain aja, udah deh gak usah diingat-ingat lagi lukanya. Itu gak mudah loh gitu kan. Luka itu udah masuk ke dalam memori otak. Bukannya segampang kita klik delete terus dia kehapus, kita udah gak inget-inget lagi, kan gak segampang itu gitu. Jadi sangat it's okay, sangat wajar kalau misalnya kita masih mengingat-ingat luka tersebut. Bukan artinya kita dendam, pengen melakukan hal yang buruk yang sama yang dilakukan oleh orang tersebut, bukan. Tapi memang melupakan itu gak mudah gitu. Itu hubungannya dengan hal-hal yang ada di otak kita ini gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin sering gitu ya, tanpa sadar atau sadar pun menyuruh orang lain untuk melupakan setiap sakit hati yang dia rasakan, setiap luka dan pedih yang dia rasakan, kayaknya kita perlu gak usah terlalu ngoyo gitu ya buat menyuruh mereka lupa. Karena memang itu gak mudah. Mending cara untuk merespon luka menurut aku adalah dengan merawatnya. Merawat luka itu dalam artian kita sadar bahwa kita memang sedang terluka. Kita perlu mengakui bahwa kita memang sedang gak baik-baik aja. Bahwa memang kita sedang sakit, bahwa memang kita sedang dikecewakan, bahwa memang kita sekarang sedang kesal gitu ya. Dan banyak banget orang yang mungkin memilih untuk masa bodoh dengan perasaan lukanya itu dan menganggap selalu menolak bahwasanya dia sedang terluka. Menurut aku itu justru gak baik ya. Karena sering banget ketika kita mencoba untuk berusaha keras untuk masa bodoh dengan luka, justru luka itu juga semakin keras usahanya untuk bikin kita nyesek. Pernah gak sih kamu tuh kayak misalnya tengah malam tuh gak tahu kenapa, tahu-tahu nyesek aja gitu. Tahu-tahu sedih aja gitu. Tapi kita gak tahu sedihnya kenapa. Ya mungkin itu karena kita gak mau mencoba untuk menyadari bahwa ya memang kita sedang terluka. Nah, merawat luka itu salah satu caranya dengan kita menyadari bahwa kita memang sedang terluka. Kemudian, merawat luka juga dalam artian kita tahu nih kalau kita sedang terluka dan kita mengakui bahwasanya itu wajar kita rasakan. Kalaupun kita marah, kalaupun kita kesal, kalaupun kita pengen nangis, ya gak apa-apa, it's okay. Dan dengan merawat luka, menyadari luka, kita akhirnya menyadari bahwasanya oh memang loh kita itu sedang terluka, kita itu emang lagi gak baik-baik aja. Dan kita perlu untuk mengasihani diri kita. Dengan kita merawat luka,
kita bisa semakin bertoleransi dengan semua perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan. Kita bisa bertoleransi untuk semakin menyayangi diri kita. Ibaratnya nih kalau kita ngeliat orang sedang luka, berdarah, terus otomatis kan kita akan membantu, akan merawatnya gitu ya. Ya kenapa sih kita nggak bisa ngelakuin hal yang sama terhadap diri kita? Kenapa ketika orang sedih, kita bisa membujuk mereka atau bisa menenangkan mereka? Tapi kenapa ketika kita sedih, kita nggak bisa melakukan hal yang sama terhadap diri kita? Atau mungkin kita terlalu sering untuk itu tadi, membuat diri kita itu buat masa bodoh aja dengan luka itu. Udahlah, kuatlah kamu, udahlah nggak usah dipikirin, kamu mah bisa, kamu mah tangguh. Ya terkadang itu perlu, tapi terkadang mengasihani diri sendiri itu juga sangat perlu. Menyayangi diri kita, bahwasanya memang kita sedang terluka, itu sangat penting. Dan merawat luka juga dalam artian bukan artinya kita memendam dendam gitu ya. Tapi kita bisa menjadikan memori tentang luka itu yang belum bisa terlupakan itu sebagai pengingat kita bahwasanya dilukain itu tuh sakit loh, dilukain itu tuh gak baik loh, disakitin itu gak enak loh gitu. Jadi kita jangan ngelakuin hal yang sama terhadap orang lain. Merawat luka ketika kita sadar bahwa luka itu memang gak enak rasanya, ya maka kita juga sadar bahwa kita gak akan mau ngelakuin hal yang sama terhadap orang lain. Termasuk pun terhadap orang yang sudah membuat luka itu kepada kita. Ya gak penting sih buat ngebahas dendam gitu ya. Ya percaya aja bahwa selama kita melakukan hal yang baik, ya kita juga akan mendapatkan yang baik. Selama dia melakukan hal yang buruk, ya mungkin dia juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Jadi kita gak perlu mengotori tangan kita, membuang tenaga kita untuk membalas dendam gitu ya. Itu tentang merawat luka. Kalau menurut kamu gimana sih tentang luka? Apa memang perlu untuk kita berusaha sekuat tenaga untuk melupakan memori luka itu? Atau lebih mending kita merawat aja lukanya? Ya kapan dia mau lupa ya boleh lupa. Kapan dia mau pergi dari ingatan kita ya udah silakan pergi. Tapi selagi dia masih ada di dalam pikiran kita, selagi dia memang masih sulit untuk kita lupa, ya gak apa-apa. Kita rawat agar kita juga menjadi pribadi yang semakin menyayangi diri kita dan semakin sadar bahwa memang melukai itu gak baik. Ya mungkin itu dari aku. Semoga kita bisa berteman dengan rasa sakit itu agar kita gak terlalu ngoyo, gak terlalu berkeras diri, gak terlalu jahat sama diri kita, tapi justru semakin menyayangi diri kita. Terima kasih udah mendengarkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.